Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Analisis Kebijakan Ekonomi Kepemimpinan Abdurrahman Wahid. Perkenalkan, nama saya Hasya Alia. Saya Tisha Aulia Siva Anandari. Saya Vina Kustina. Saya Ahmad Bayaki. Presentasi kami akan berisi 1. Latar belakang, 2. Perjalanan karir, 3. Kebijakan ekonomi, 4. Skandal, 5. Kesimpulan, 6. Referensi. Nah, untuk latar belakang Gus Dur atau Abdurrahman Wahid adalah beliau itu lahir pada tanggal 7 September 1940 di Jombang, Jawa Timur. Kemudian Gus Dur adalah presiden keempat Indonesia dengan masa jabatan pada tahun 1999 sampai 2001. Beliau juga adalah seorang pemimpin Islam terkemuka yang menganut prinsip-prinsip demokrasi. Gus Dur sendiri memperjuangkan hak asasi manusia dan toleransi beragama sepanjang karirnya. Kemudian selama masa kepresidenannya, ia dihadapkan pada tantangan seperti ketidakstabilan ekonomi, gerakan separatis, dan juga korupsi dan politik. Nah, Gus Dur ini dilengsarkan dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia pada tanggal 23 Juli 2001 karena tuduhan korupsi dan penyalahgunaan dana dari Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Bulog dan dana bantuan Sultan Brunei Darussalam. Gus Dur sendiri wafat pada tahun 2009, tetapi pengaruhnya terus dirasakan dalam politik dan masyarakat Indonesia. Selanjutnya yaitu perjalanan karir. Abdurrahman Wahid atau yang dikenal sebagai Gus Dur adalah pemimpin Muslim Indonesia yang menjadi Presiden Indonesia dari 1999 hingga 2001. Ia lahir pada 7 September 1940 di Jombang, Jawa Timur dan meninggal pada 30 Desember 2009 di Jakarta. Gus Dur memulai karirnya sebagai dosen dan dekan di Universitas Hasyim Asy'ari setelah kembali dari studi di luar negeri pada tahun 1971. Selain itu, ia mendirikan sekolah asrama Islam Cianjur dan terlibat dalam berbagai organisasi, termasuk PBNU dan Dewan Indonesia Ulema, atau yang dikenal sebagai MUI. Selama karir politiknya, ia juga menjadi anggota parlemen dari 1987 hingga 1999. Gus Dur dikenal aktif dalam mempromosikan dialog antar agama dan perdamaian, dan ia memimpin World Conference on Religion and Peace atau WCRP dari 1994 hingga 1999. Kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Gus Dur atau yang kita kenal sebagai Abdurrahman Wahid itu yang pertama adalah mendorong investasi asing. Jadi pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid ini berusaha untuk meningkatkan investasi asing di Indonesia dengan cara mengurangi birokrasi dan memberikan insentif kepada investor asing. Yang kedua ada reformasi sektor keuangan. Ini dilakukan dengan mengurangi birokrasi dan korupsi di sektor keuangan. Selanjutnya yang ketiga ada peningkatan kesejahteraan rakyat. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid ini juga berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui program-program sosial dan ekonomi. Yang keempat ada peningkatan perdagangan, yaitu dengan cara meningkatkan perdagangan dengan negara-negara lain dan membuka hubungan dagang baru untuk meningkatkan ekspor. Selanjutnya dan yang terakhir ada peningkatan infrastruktur.
Selain keempat tadi, Abdurrahman Wahid juga berusaha untuk meningkatkan infrastruktur di Indonesia dengan membangun jalan, jembatan, dan pelabuhan baru untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah. Selanjutnya, terdapat dua pencapaian dari Abdurrahman Wahid. Yang pertama ini, pada tahun 2000, ekonomi Indonesia mulai bangkit dan mencatat pertumbuhan sebesar 3-4%. Jadi selama masa pemerintahan Abdurrahman Wahid ini, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, yang pada awalnya anggaran negara mengalami defisit sekitar 42 triliun, tapi pada tahun 2000 ini, ekonomi Indonesia mulai bangkit. Selanjutnya yang kedua ada nilai tukar rupiah berada pada kisaran 6.700 US dollar dan indeks harga saham gabungan berada di level 700. Namun, terdapat juga kebijakan yang diambil oleh Abdurrahman Wahid yang mempengaruhi ekonomi Indonesia, seperti menjadikan Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah sebagai kementerian non-portofolio atau menteri negara non-departemen. Setelah itu ada skandal atau isu-isu yang membuat Abdurrahman Wahid diturunkan dari jabatannya. Salah satunya adalah penyalahgunaan dana. Pansus menyatakan bahwa Gus Dur diduga terlibat dalam pencairan dan penggunaan dana Bulog. Yang kedua, dalam kasus bantuan dana dari Brunei, Pansus berpendapat adanya inkonsistensi pernyataan Gus Dur tentang masalah bantuan dana dari Brunei, bahwa Gus Dur tidak menyatakan yang sebenar-benarnya kepada masyarakat. Kebijakan kontroversial. Dekret yang dikeluarkan pada 23 Juli 2001 dianggap hanya bermuatan politis, karena isinya termasuk pembekuan MPR, DPR mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan menyelamatkan gerakan reformasi. Isi dekretnya adalah 1. Membekukan MPR dan DPR, 2. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemilu dalam waktu 1 tahun. 3. Menyelamatkan gerakan reformasi total dari unsur-unsur Orde Baru dengan membekukan partai golongan karya sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung. C. Memberhentikan Kapolri tanpa persetujuan DPR. C. Memberhentikan Kapolri tanpa persetujuan DPR. Mencopot Jenderal Polisi Surojo Bimantoro karena telah memiliki laporan merah, sehingga Gus Dur dengan sendirinya mengeluarkan keputusan Presiden nomor 40 dan 41 Polri tahun 2001 tentang penonaktifan Bimantoro sebagai Kepala Polri dan menyerahkan tugas yang ada pada Surojo kepada wakilnya. Hal tersebut melanggar TAP MPR nomor 7 tahun 2000. Jadi yang dapat disimpulkan pada masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid adalah kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk menstabilkan perekonomian Indonesia dan memajukan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Namun kebijakannya kontroversial dan mendapat tentangan dari DPR dan IMF. Meskipun terdapat beberapa keberhasilan, perekonomian Indonesia menghadapi tantangan selama masa kepresidenannya. Ini adalah referensi dari hasil kerja kelompok kami. Lebih dan kurang, saya ucapkan maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.